Setiap kita menginginkan yang terbaik, pemberian yang terbaik, pengalaman yang terbaik, dan segala kejadian-kejadian atau peristiwa yang terbaik. Siapa yang ingin hal-hal yang buruk terjadi atau yang terburuk menimpa dalam hidup ini? Namun demikian, kita perlu sama-sama memahami bahwa versi kebaikan setiap orang berbeda-beda. Ada yang merasa baiknya ini, tapi orang lain merasa baiknya itu. Dan karena berbeda versi, bisa-bisa ukuran menilai baik atau tidak baiknya sesuatu yang terjadi itu berbeda-beda. Apalagi antara kita dengan Tuhan. Kalau antar manusia saja ada berbagai macam versi kebaikan yang berlainan, kalau kita dengan Tuhan tentu saja lebih berlainan lagi. Ada versi kebaikan yang Tuhan kerjakan untuk kita jelas berbeda dengan apa yang kita pikir itu sebuah kebaikan. Misalnya, ketika Tuhan memberikan kebaikan atau membuat yang terbaik itu terjadi, Dia punya maksud, bukan sekedar memenuhi keinginan kita, bukan sekedar mendengar ratapan kita yang ingin yang terbaik itu terjadi, tetapi Dia tahu yang terbaik itu berarti sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan waktunya. Dan tentu saja Dia tahu yang terbaik untuk setiap orang menurut ukuran kekuatan dan kuasanya, bukan ukuran keinginan dan kemauan manusia itu. Karenanya bila yang terbaik itu terjadi, itu bisa terjadi hanya karena Sang Maha Baik membuatnya terjadi. Tapi untuk tujuan apa? Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini yang menyapa lagi setelah beberapa minggu kita tidak berjumpa. Maka hari ini dari beberapa ayat tentang kebaikan Tuhan. Matius pasal 7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lalu Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan satu ayat lagi dari Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tentu saja di balik perbuatan baik yang Tuhan nyatakan atau kejadian baik yang Tuhan izinkan terjadi atau memungkinkan itu terjadi, semua ada maksudnya. Ada misi Tuhan di balik segala izin yang Tuhan berikan, di balik segala ketentuan yang Dia nyatakan, di balik segala tindakan yang membuat sesuatu itu terjadi. Misinya tentu saja bukan semata untuk memuaskan keinginan umatnya, tetapi Dia ingin justru lewat apa yang Dia berikan atau apa yang terjadi dalam hidup seseorang itu membuat hidupnya menjadi lebih baik. Bukankah kita tahu ayat yang terkenal di dalam Roma pasal 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya. Jadi kalau segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya, itu karena Allah yang turut bekerja. Dan Allah yang bekerja tidak sembarangan bekerja. Allah yang memberi yang baik tidak sembarangan memberi. Allah yang memungkinkan sesuatu yang baik terjadi juga tidak sembarangan untuk membuat itu terjadi. Selalu ada maksud di balik setiap apapun yang kita terima dan apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan dua ayat dalam Matius dan Lukas tadi menegaskan sebuah teguran kepada orang yang ada pada waktu itu yang disebut orang-orang jahat. Orang jahat aja tahu pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga. Dia akan memberi yang baik pada mereka yang meminta kepadanya. Bukan berarti Tuhan akan memberikan semua yang kita minta kepadanya, tapi ada catatan yang baik. Tapi pertanyaannya, yang baik menurut siapa? Yang baik tentu saja menurut
kemahabaikan Tuhan dan menurut apa yang dipandangnya baik. Apa yang Tuhan pandang baik, itu yang akan dia berikan. Dan Lukas 11 ayat 13 lebih tegaskan lagi. Kalau Tuhan itu seperti Bapa yang di sorga memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lebih gamblang dikatakan inilah sebenarnya pemberian yang paling baik yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, yaitu rohnya, semangatnya, spiritnya, inspirasi yang membuat seseorang bisa makin dekat kepada Tuhan, makin jadi lebih baik. Karenanya kalau Tuhan belum memberikan apa yang kita minta, yang kita pandang itu baik, bisa jadi apa yang kita akan terima itu jangan-jangan membuat kita tidak jadi lebih baik walaupun menurut kita itu baik. Tuhan tahu betul akan kebutuhan setiap kita. Tuhan tahu betul apa yang baik untuk kita. Dan menurut Dia, bukan menurut kita. Dan Yakobus 1 ayat 17 seperti menutup rangkaian 3 ayat ini. Dia mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna berasal dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Perhatikanlah dari 3 ayat yang tadi dibacakan, semua menyebut kata Bapa yang di sorga, Bapa segala terang, yang padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Berarti yang memberikan itu, yang membuat sesuatu yang baik terjadi itu adalah Bapa kita. Dia yang mengerti tentu saja apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Karena itu percayalah, apa yang terjadi yang kita pandang mungkin belum baik atau kurang baik atau tidak baik, di mata Tuhan bisa jadi justru dan bahkan itu pasti yang terbaik. Karena Dia tahu bagaimana kita untuk jadi lebih baik. Dia bukan sekedar memberi yang baik, Dia bukan sekedar membuat sesuatu yang terjadi itu, yang baik itu terjadi, tapi Dia melakukannya agar kita yang percaya jadi lebih baik. Bahkan lewat pemberian yang menurut kita buruk, Tuhan lagi mau jadikan kita lebih baik. Tuhan mengasihi kita, ayo berjuang lagi memasuki hari-hari esok yang katanya penuh tantangan, yang katanya penuh dengan pergolakan masalah ekonomi, ada pengangguran, ada kebangkrutan, ada kekacauan ekonomi, dan kemiskinan sedang menanti banyak manusia hari ini. Bersama dengan Tuhan, mari kita berjalan. Bersama dengan Tuhan, percayalah bahwa yang terbaik terjadi hanya karena Dia yang maha baik membuat itu terjadi. Agar kita jadi lebih baik. Makin hari makin baik. Makin hari makin dekat dengan Sang Maha Baik. Makin kita dibuat jadi lebih baik. Selamat berjuang. Amin.